Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Sarul Ramadan ingin menjawab pertanyaan dari mata kuliah praktik perakitan dan instalasi jaringan komputer R03. Saya dari Fakultas FTKI jurusan Sistem Informasi. Saya di sini ingin mencoba berikan ulasan perkembangan jaringan komputer. Nomor 1, tahun 1940-an itu batch processing. Awal mulanya perkembangan jaringan komputer itu dimulai pada tahun 1940 di Amerika Serikat. Saat itu para akademi Universitas Harvard sedang melakukan penelitian di bawah pimpinannya. Topik yang diteliti adalah mengenai perkembangan komputer model 1 pada waktu proses penelitiannya. Terus selanjutnya di tahun 1950-an pengembangan TTS atau Time Sharing System. Sekitar 10 tahunan kemudian, tepatnya pada 1950, aktivitas pengguna dan pengembangan dari sistem komputer semakin masif atau makin maju. Kondisi ini akhirnya memicu munculnya sebuah sistem yang dikenal dengan nama TTS atau TTS sendiri merupakan suatu sistem yang mungkin komputer bertindak sebagai server maupun host. Terus ada di tahun 1970-an itu disebut distribution processing. Itu sejarah perkembangan jaringan komputer berlanjut 30 tahun kemudian. Pada saat itu sistem TTS telah dikembangkan menjadi distribution processing. Pengguna sistem ini kemungkinan dua host komputer yang untuk mengerjakannya tugasnya masing-masing. Di samping itu, setiap host dan juga server memiliki kemampuan untuk melayani banyak terminal atau client. Satu lagi aspek yang menonjol dari sistem ini. Terus di tahun 1980-an penggunaan TCP atau IP untuk transdasari jaringan. Pada tahun itu dibuat sebuah protokol yang diberikan nama TCP, Transmission Control Protocol. Itu dimaksud saat ini Anda kenal dengan nama IP atau Internet Protocol. Kehadiran ini membuat banyak komputer dan user bisa berhubung ke dalam sebuah jaringan global. Kemudian di tahun 1984 munculnya yang disebut dengan DNS. Secara sederhana, DNS dapat diartikan sebagai kumpulan alamat web yang berbeda-beda. Terus web alamat itu tersebut dalam dikunjungi siapapun yang terhubung ke jaringan internet. Lalu pada waktu yang sama juga muncul topologi jaringan komputer yang pertama, yaitu LAN. Atau dengan adanya LAN, maka dua komputer itu terdapat koneksi satu sama lain tanpa menggunakan media host maupun server. Terus di 1990-an itu lahirnya World Wide atau web. Seorang bernama Tim Berners-Lee mulai merancang mengembangkan sebuah program yang dapat
melihat seluruh isi internet program yang dirancang dan dikembang pada tahun 1990. Itu dinama World Wide Web. Dengan adanya www, maka beberapa komputer bisa membentuk suatu jaringan. Terus pada tahun ini pula program e-retail mulai muncul. Di sini Anda dapat berbelanja menggunakan lewat website pada tahap selanjutnya. Terus ada lagi kinerja dari sebuah perangkat komputer yang memang semakin canggih. Kecanggihannya yang dihadirkannya tidak terlepas dari sejarah perkembangannya dari tahun 40-an yang lalu hingga sekarang. Dalam jangka waktu tersebut banyak terjadi perubahan untuk menyempurnakan sistem jaringan komputer. Oleh sebab itu Anda harus memanfaatkan komputer secara bijak untuk menghargai kerja keras para pengembang terdahulu. Terus ada tipe jaringannya. Topik bebas dari tipe jaringan, topologi, perangkat jaringan atau lain. Itu tipe jaringan secara umum. Tipe jaringan terbagi menjadi dua bagian, yaitu peer to peer atau client server. Terus perbedaannya yang paling mendasarkan di antara dua tipe jaringan tersebut adalah client server. Terdapat sebuah komputer yang bertugas sebagai server yang melayani client yang server ataupun client. Setiap komputer bisa bertindak sebagai client maupun server. Terus di sini juga nanti saya akan ngasih gambar di Word saya, Pak. Di gambar ada sebuah gambar, bisa dilihat. Sama terus keunggulan jaringan client server sih itu ada sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik. Terus sistem backupnya. Terus apa lagi ya? Terus ada juga jaringan peer to peer. Jaringan peer to peer itu ditinjau dari peran server, maka server jaringan tipe diistilahkan non-dedicated server karena server tidak berperan sebagai server murni, melainkan sekaligus dapat berperan sebagai workstation atau workstation dapat bertindak sebagai server ataupun client. Terus itu ada juga kelemahannya dari yang tadi jaringan peer to peer. Itu kelemahannya ada troubleshootingnya. Jaringan relatif lebih sulit karena pada jaringan tipe peer to peer setiap komputer dimungkinkan untuk terlibat dalam komunikasi yang ada. Terus ada lagi keunggulannya, biaya operasional relatif lebih murah dibandingkan dengan tipe jaringan client server karena tidak memerlukan adanya server yang memiliki kemampuan khusus untuk mengorganisasikan dan menyediakan fasilitas jaringan. Segitu aja Pak yang saya ingat. Bila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.